Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Bersama ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Bersama ID, bersama ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersama ID, bersama ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian, bersama ID pilar budaya bangsa. Bersama ID pilar budaya bangsa. Bersama ID pilar budaya bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini bersama dengan saya Panji Harto dari LPPL Radio Suara Sidoarjo sebagai host dan co-host Radio Gagak Rimang FM Blora Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan serentak di seluruh jejaring lembaga penyiaran publik lokal LPPL, pemerintah kabupaten, pemerintah kota di seluruh Indonesia yang tergabung dalam indonesiapersada.id. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, untuk sesi pertama ini nanti kita akan bergabung via Zoom dengan 5 reporter, diantaranya Jimmy Rahadat dari LPPL Radio Publik Mimika Papua, kemudian Haris Bram dari LPPL Sonata AM FM Kota Bandung, lalu ada Ayu dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, ada Roni Boni dari LPPL RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, dan juga ada Billy Patopoy LPPL Radio Suara Sidoarjo. Yang pertama kita menuju ke rekan Jimmy Rahadat, LPPL Radio Publik Mimika Papua. Kapolres Mimika Papua sebut kelompok kriminal bersenjata KKB sudah meninggalkan distrik Tembagapura, area konsensi PT Freeport Indonesia. Silakan Jimmy. Ya, Saudara, Kepala Kepolisian Resort Mimika Papua, AKBP Gusti Gede Era Adinata, menyebut sebagian besar kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang selama beberapa bulan bercokol di wilayah distrik Tembagapura, yang juga sebagian masuk dalam area konsensi PT Freeport Indonesia, telah meninggalkan lokasi itu untuk kembali ke wilayah mereka masing-masing. Kapolres Mimika di Timika pada Selasa 15 September 2020 mengatakan, hingga kini pihak kepolisian masih terus memonitoring apakah masih ada KKB yang bercokol di wilayah distrik Tembagapura, seperti di Kampung Balodi dan Jagamin, kawasan Arwanop, termasuk kampung-kampung Wabanti, Kibeli, dan Opitawak yang berdekatan dengan kota Tembagapura. Dampaknya sebagian besar kelompok kriminal bersenjata yang masuk ke Tembagapura sudah kembali. Itu kelompok Leka dan kawan-kawan. Kita masih monitor apakah masih ada kelompok kriminal bersenjata di sana atau tidak. Yang jelas sebagian besar sudah balik, tinggal dari kelompok yang asli Timika yang ada di sini.
Kapolres mengatakan untuk mengecek kepastian situasi keamanan di wilayah Huapanti, Kimberi, dan Opitawek benar-benar sudah steril dan keberadaan KKB, maka unit intelijen akan dikerahkan ke lokasi-lokasi itu dalam waktu dekat. Jika kondisi keamanan di wilayah Tembagapura benar-benar sudah siap, maka aparat bersama Pemkab Mimika dan PT Freeport Indonesia akan mempersiapkan rencana mengembalikan seribuan warga Timika, warga dari 3 kampung yang sementara ini mengungsi ke Timika sejak awal Maret 2020 lalu. Ya, dari laporan Jimmy Rahadat kita bergeser menuju ke laporan Haris Bram, LPPL Sonata AM FM Kota Bandung. Kota Bandung perketat adaptasi kebiasaan baru. Silakan Haris. Terima kasih. Dari Kota Bandung melaporkan, Kota Bandung perketat adaptasi kebiasaan baru. Jadi pemerintah Kota Bandung akan memperketat pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Dan salah satunya dengan memberikan sanksi berat terhadap para pelanggar protokol kesehatan. Apabila yang melanggar jam operasional, maka akan langsung dikenakan sanksi berat sesuai dengan peraturan Wali Kota Bandung atau Perwal nomor 37 tahun 2020. Dan tentang pedoman pelaksanaan AKB sendiri dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Bandung. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID di Kota Bandung, Bapak Odet M. Daniel, mengambil langkah tersebut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru ini. Dan sesuai Perwal, sejumlah sektor telah memperoleh relaksasi pada masa AKB, diantaranya kafe, restoran, dan tempat hiburan. Namun jam operasionalnya masih dibatasi. Dan Odet juga kembali mengingatkan warga Kota Bandung bahwa pada masa AKB ini bukan berarti pandemi COVID-19 telah lenyap. Justru warga harus meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan, terutama protokol kesehatannya. Dan dengan demikian, Odet sendiri selaku Wali Kota Bandung sekaligus Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung memastikan Pemkot Bandung masih bisa mengendalikan pandemi COVID-19 sekalipun sempat ada penambahan kasus namun bisa tertangani dengan baik sehingga level kewaspadaan Kota Bandung bertahan di zona orange. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bandung untuk Berita Indonesia Live. Bergeser ke informasi berikutnya ke Magelang, Jawa Tengah. Ada rekan Ayu dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. KPID Jawa Tengah gelar sosialisasi regulasi siaran pilkada untuk tahun ini. Silakan Ayu. Iya, silakan Ayu. Iya, Ayu silakan langsung saja dengan laporan Anda. Iya, sepertinya saya belum mendengar suara dari Anda. Silakan di-unmute terlebih dahulu untuk Zoom-nya, Ayu. Baik, kita akan coba untuk Ayu di sesi berikutnya. Kita ke RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur terlebih dahulu untuk ketemu dengan reporter Roni Buni. Pemkab Kupang melaunching Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Selengkapnya bersama reporter Roni Buni. Silakan Roni. Mas bilang terkira aku. Halo, silakan rekan Roni Buni. Halo? Iya, silakan dengan laporan Anda. Baik, pemerintah daerah Kabupaten Kupang meluncing penerapan sistem informasi pembangunan daerah atau SIPD, dan sistem ini menjadikan Kabupaten Kupang sebagai kabupaten kedua yang meluncing SIPD di Nusa Tenggara Timur setelah Kabupaten Rotendao. Launching sistem informasi pembangunan daerah atau SIPD ini dilakukan oleh Bupati Kupang Korinus Masneno beberapa saat yang lalu bertempat di kantor Bupati Kupang di Kota Oelamasi. Dan dari sambutan sendiri, Bupati Kupang menaruh harapan dengan kegiatan launching SIPD ini dapat menghasilkan sistem perencanaan dan penganggaran Pemda yang terintegrasi secara baik. Dan Bupati juga menjelaskan bahwa sistem ini dibuat sesuai dengan amanat dari Pripres
nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi yang meminta seluruh pemerintah di daerah untuk mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran pemerintah daerah dalam rangka efisien dan efektivitas tata kelola pemerintah. Dirinya yakin bahwa SIPD akan memberikan dampak positif dalam pembangunan di daerah untuk menjadi lebih baik. Dan Bupati Kupang Korinus Mas Neno juga berharap untuk perencanaan dan penganggaran ini di Kabupaten Kupang pada tahun 2021 mendatang dapat didesain secara baik, konsisten, dan berada pada jalur yang baik. Demikian yang dapat dilaporkan. Roni Bonel, PPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke video. Baik, coba kembali untuk terhubung dengan reporter Ayu dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. KPID Jawa Tengah gelar sosialisasi regulasi siaran pilkada. Silakan rekan Ayu. Ya, mohon maaf, ini sepertinya untuk audio belum bisa kami terima dengan jelas untuk rekan Ayu yang ada di Magelang. Saya coba bergeser dulu ke rekan Billy Patopoy dari LPPL Suara Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo kembali terlepas dari zona merah penyebaran COVID-19. Silakan Billy. Baik Panji dan pendengar Berita Indonesia Live, Kabupaten Sidoarjo berhasil kembali menjadi zona orange atau non-merah dalam peta penyebaran COVID-19. Hal ini diketahui berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh tim epidemiologi dari tingkat provinsi. Menyikapi hal positif ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga agar tidak kembali menjadi merah dan bisa menjadi hijau. Seperti disampaikan Ahmad Zaini, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo yang juga pelaksana harian Bupati Sidoarjo, saat ditemui pada sela-sela kegiatan operasi justisi penertiban penggunaan masker pada Senin malam kemarin. Berbagai langkah pendisiplinan ini dilakukan sebagai bentuk persiapan karena Kabupaten Sidoarjo akan memiliki dua kegiatan besar pada Desember mendatang, yaitu pemilihan kepala desa serentak dan juga pemilihan kepala daerah serentak skala nasional. Zaini juga menyampaikan indikator ini dikarenakan kasus kesembuhan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat. Saat ini sudah 79%. Begitu juga dengan tingkat penyebaran penularan COVID-19 saat ini juga sudah diperkirakan sangat menurun. Rumah sakit saat ini juga sudah mulai longgar dan diharapkan tidak ada tambahan pasien lagi yang masuk ke rumah sakit. Demikian saya Billy Patopoy untuk Suara Sidoarjo untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke Panji. Baik, saya coba kembali untuk terhubung dengan rekan Ayu dari Magelang, Jawa Tengah untuk laporan yang akan disampaikan oleh rekan Ayu, yakni baik, sudah tersambung dengan rekan Ayu. Silakan rekan Ayu. Silakan Ayu. Siap. Sahabat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan sosialisasi regulasi siaran Pilkada serentak tahun 2020 di Hotel Atria Kota Magelang Selasa 15 September 2020. Acara ini diikuti oleh 30 lembaga penyiaran baik radio dan televisi dari 3 kabupaten kota, yaitu Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo. Sosialisasi disampaikan oleh narasumber dari KPID Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Komisioner KPID Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana Eskom seusai acara mengatakan KPID Jateng menggelar acara ini dikarenakan ia melihat pilkada di masa pandemi merupakan pilkada yang berbeda dengan biasanya, sehingga terdapat potensi polarisasi yang ada di masyarakat. Pihaknya menjelaskan di masa pandemi ini semua informasi banyak dilakukan dengan jarak jauh atau media daring yang rawan berpotensi hoax dan isu-isu syara. Sehingga pihaknya melihat bahwa lembaga penyiaran mempunyai fungsi yang sangat fundamental untuk menjadi penjernih informasi-informasi yang belum pernah diketahui kebenarannya. Dalam proses pilkada, lembaga penyiaran memiliki peran sebagai wadah dari para penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU untuk dapat melakukan sosialisasi aturan-aturan pilkada. Lembaga penyiaran juga memberikan ruang yang cukup kepada para pasangan calon untuk melakukan kampanye sesuai dengan peraturan KPU. Imbuhnya, media juga harus dapat berperan untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu serta sebagai kontrol dan pengawasan bagi penyelenggara pemilu. Demikian AUL dari Radio Magelang FM Kota Magelang melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, mendengar untuk
masuk ke sesi yang kedua untuk hari ini, kita dengarkan dulu laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh Aan Kasyanto. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI aktif melakukan pencegahan lingkungan pendidikan jadi klaster penyebaran COVID-19. Dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live, Aan Kasyanto, silakan dengan laporan Anda selengkapnya. Ya, baik. Rekan Aan, kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Baik sahabat, kita masih coba untuk tersambung dengan rekan Aan Kasyanto. Laporan khusus dari Dapur Redaksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI aktif melakukan upaya mencegah lingkungan pendidikan jadi klaster penyebaran COVID-19. Informasi dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Saya coba kembali untuk tersambung dengan rekan Aan Kasyanto via Zoom. Halo rekan Aan, silakan. Baik, sepertinya ada kendala komunikasi dengan rekan Aan. Kalau begitu kita akan masuk ke sesi kedua untuk Berita Indonesia Live hari ini. Baik, di sesi yang kedua nanti akan ada rekan Riga dari Saruga FM Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat, kemudian ada rekan Zul dari Gemilang FM Indragiri Hilir Riau. Pertama kali kita menuju ke rekan Riga dari LPPL Saruga FM Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. Daftar pemilih sementara DPS Solok Selatan berkurang dibanding DPT 2019. Silakan rekan Riga. Oke, baik. Berikut berita dari Solok Selatan, Sumatera Barat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS Pilkada 2020 sebanyak 112.250 orang atau berkurang dibandingkan dengan daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu tahun sebelumnya. Pengurangan DPS tersebut disebabkan karena DPT 2019 ada data daftar pemilih tambahan atau penduduk Selatan beridentitas kependudukan di luar daerah, sedangkan split dilakukan oleh PPDP untuk pemilih yang berKTP elektronik dan memiliki KK. Selain itu, ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah keluar dari Selatan, dan hal tersebut dapat menjadi penyebab berkurangnya jumlah DPS Pilkada 2020. Liga Saruga Radio Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya, terima kasih rekan Aan. Bergeser ke informasi berikutnya bersama rekan Zul dari LPPL Gemilang FM Indragiri Hilir Riau. Sambut 5 pimpinan unsur Forkopimda pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Lembaga Adat Melayu Riau Inhil Indragiri Hilir lakukan tepung tawar. Silakan rekan Zul. Ya, baik, masih coba berkomunikasi dengan rekan Zul dari LPPL Gemilang FM Indragiri Hilir Riau yang akan memberikan informasinya. Silakan rekan Zul. Baik, kental dengan nuansa adat Melayu, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Lembaga Adat Melayu Riau Indragiri Hilir menggelar tepung tawar yang biasa digunakan sebagai bentuk untuk menyambut tamu dalam kebudayaan Melayu. Tamu yang dimaksud dalam hal ini ialah sejumlah pimpinan unsur Forkopimda Kabupaten Inhil yang baru. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Engku Kelana Tembilahan ini dalam menyambut kedatangan atas bergabungnya beberapa pimpinan unsur Forkopimda, yaitu Dandim 0314 Inhil, Kapolres Inhil, Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, dan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan. Bupati Indragiri Hilir HM Wardan yang juga merupakan Datuk Sri Setia Amanah Marwah Wangsa turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Indragiri Hilir, Haji Said Saripudin dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai doa kepada unsur Forkopimda yang bertugas di Kabupaten Inhil untuk diberi kemudahan dan kelancaran tanpa hambatan. HM Wardan juga menyampaikan atas nama pimpinan dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir meminta maaf karena keterlambatan pelaksanaan kegiatan ini yang harusnya sudah lama dilaksanakan, namun karena ada kendala dan permasalahan sehingga tertunda. Dikatakannya prosesi tepuk tepung tawar ini juga merupakan proses yang sakral karena dimaknai sebagai ucapan penerimaan kehadiran sebagai wujud diterimanya bertugas di wilayah Kabupaten Inhil. Mewakili pejabat yang dilakukan tepuk tepung tawar, dan di 0314 Inhil Letkol Infantri Imir Faisal mengatakan ini merupakan suatu kebanggaan dengan sambutan yang hangat dan diterima dengan baik di Kabupaten Negeri Hamparan Kelapa Dunia ini. Demikian Zul melaporkan dari LPPL Gemilang FM Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih pendengar LPPL Indonesia, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live. Saatnya kita akan bergeser untuk mengikuti laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasyanto. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI aktif melakukan mencegah lingkungan pendidikan jadi klaster penyebaran COVID-19. Dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live, Aan Kasyanto, silakan dengan laporan selengkapnya. Pendengar LPPL Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI berupaya serius jangan sampai lingkungan pendidikan menjadi klaster penyebaran COVID-19. Caranya adalah dengan melakukan edukasi perubahan perilaku pada guru, siswa atau orang tua, dan masyarakat, penekanannya pada membudayakan perilaku 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Upaya serius itu mengemuka dalam bincang sore akhir pekan lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama para awak media yang juga diikuti jajaran redaksi Berita Indonesia Live. Membahas materi tentang edukasi perubahan perilaku pada satuan pendidikan, menghadirkan narasumber, satu diantaranya adalah Alicia Wahid, tokoh Gus Durian yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Alicia Wahid mengatakan bahwa perilaku adaptif jika dibudayakan mampu mencegah dan menghentikan pandemi. Akhirnya teman-teman Gus Durian di berbagai kota itu benar-benar dari rumah ke rumah, door to door, ini ada di warung, di masjid, di rumah orang, menempel poster pendidikan, bahkan melakukan edukasi secara langsung. Kami punya program membagikan paket informasi dengan insentifnya itu adalah paket kesehatannya gitu. Jadi sebetulnya tujuan kami yang utama paket informasinya, tapi kami tahu itu tidak bisa hanya sekedar dibagikan. Lebih lanjut, Alicia Wahid menjelaskan jaringannya untuk mengaktifkan 68 posko COVID-19 di seluruh Indonesia. Para pegiatnya melakukan edukasi publik langsung ke masyarakat, terutama di lingkungan pesantren dengan cara membagikan paket alat-alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Langkah itu merupakan bentuk edukasi langsung kepada publik dalam mendukung kampanye Satgas mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. Aan Kasyanto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Ya, demikian tadi pendengar LPPL Indonesia, laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang disampaikan oleh rekan Aan Kasyanto. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Produser acara LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Co-produser LPPL Radio Mardika FM Kota Blitar, Jawa Timur. Redaktur pelaksana Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gagak Rimang FM Blora, Jawa Tengah. Dan Suara Ngawi FM Jawa Timur. Disiarkan serentak oleh 58 lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. In Radio Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Gemar Randik FM Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Sonata AM FM Kota Bandung, Jawa Barat, Suara Pacitan FM Jawa Timur, Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Blambangan FM Banyuwangi, Jawa Timur,
Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, Kanyuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kebumen, Jawa Tengah, RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Banjar FM Kalimantan Selatan, Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Tangerang Radio Banten, Batara FM Barito Utara, Kalimantan Tengah, Suara Pasuruan FM Jawa Timur, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gemilang FM Indragiri Hilir Riau, RPKD Denpasar Bali, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, RSPD Ngada Nusa Tenggara Timur, Radio Publik Mimika Papua, Suara Kampar FM Riau, Magetan Indah FM Jawa Timur, Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Sidoarjo MVR 4.0 Jawa Timur, Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur, Gema Sudirman FM Purbalingga Jawa Tengah, Saruga FM Solok Selatan Sumatera Barat, Suara Tabalong FM Tabalong Kalimantan Selatan, Daksinarga FM Gunung Kidul Yogyakarta, Maros FM Sulawesi Selatan, Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah, Suara Giri Menang FM Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Radio Irama FM Purworejo Jawa Tengah, Puroboyo FM Kabupaten Madiun Jawa Timur, Guyub Rukun FM Tulungagung Jawa Timur, Giri Suara FM Wonogiri Jawa Tengah, Sergai FM Serdang Bedagai Sumatera Utara, Odan FM Batubara Sumatera Utara, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, Singosari FM Brebes Jawa Tengah, Singosari News FM Ketanggungan Jawa Tengah, Singosari Top FM Paguyangan Jawa Tengah, Bercahaya FM Cilacap Jawa Tengah, Multatuli FM Lebak Banten, Barometer FM Kota Kediri Jawa Timur, Tuntung Pandang FM Tanah Laut Kalimantan Selatan, Suara Praja FM Belitung Kepulauan Bangka Belitung, Hamau FM Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, Lansek Manih FM Sijunjung Sumatera Barat, Ralita FM Pamekasan Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Terima kasih pendengar LPPL se-Indonesia Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan juga edukatif. Untuk sesi yang ketiga nanti ada dua reporter yang akan bergabung. Ada Lalu Fatur Rahman dari LPPL Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Ari Amrizal dari LPPL Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau. Terlebih dahulu kita menuju ke reporter Lalu Fatur Rahman dari LPPL Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kota Mataram bersama TNI Polri gelar razia masker di wilayah Kota Mataram. Silakan Lalu Rahman. Baik, terima kasih pendengar di tanah air. Pemerintah kota bersama TNI Polri gelar razia masker di wilayah Kota Mataram. Razia masker ini merupakan dampak mulai diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 7 tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota nomor 34 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular serta peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sejak 14 September 2020 kemarin. Razia ini dikhususkan untuk pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jika ada yang tidak mematuhi aturan akan mendapatkan sanksi berupa denda Rp100.000 untuk masyarakat umum, Rp200.000 untuk ASN, dan maksimal Rp500.000 untuk para pengusaha, ataupun sanksi lain berupa sanksi sosial dalam bentuk membersihkan atau menyapu sampah di pinggir jalan. Semua sanksi yang dikeluarkan masyarakat nantinya akan masuk pada kas daerah, direkap dan diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram. Demikian, Lalu Fatur Rahman, Radio Suara Kota Mataram NTB melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Itu tadi Lalu Fatur Rahman dari LPPL Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berikutnya kita akan mengikuti laporan yang disampaikan oleh reporter Ari Amrizal dari LPPL Suara Kampar FM, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. KONI Kampar gelar Muskorkap 17 September 2020 mendatang.
Selengkapnya kita akan coba untuk tersambung bersama dengan reporter dari LPPL Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, ada rekan Ari Amrizal. Baik, silakan rekan Ari dengan laporan Anda. Halo Ari, silakan. Salam jumpa pendengar. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kampar akan menggelar Musyawarah pada 17 September mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa persiapan yang dilakukan saat ini, saya Arya Rizal dari LPPL Radio Suara Kampar sudah bersama Ketua KONI Kabupaten Kampar, Pak Abdul Ghaffar, atau yang akrab disapa Buya Ghaffar. Buya, mengingat Musyawarah yang hanya tinggal 2 hari, tepatnya di hari Kamis ini, seperti apa persiapan yang sudah dilakukan? Salam olahraga, terima kasih. Mengenai persiapan, ada 2 panitia, EC dan OC. Alhamdulillah secara kuantitatif 90% ya, persiapan sudah dilaksanakan oleh EC dan EC. Mudah-mudahan tanggal 17 September ini atau hari Kamis, insya Allah musyawarah olahraga Kabupaten Kampar, KONI Kabupaten Kampar bisa dilaksanakan. Mengingat suasana COVID saat ini, Buya, apakah ada persiapan khusus dari panitia? Sesuai dengan instruksi pemerintah, memang harus ada persiapan khusus untuk mematuhi protokol kesehatan, ya, seperti pengadaan masker, kemudian sanitizer, dan cuci tangan, dan begitu juga menjaga jarak antar peserta musyawarah. Harapan Buya selaku Ketua KONI Kampar terkait dengan musyawarah yang akan diselenggarakan Kamis ini? Harapan saya musyawarah bisa berjalan lancar, menghasilkan keputusan yang brilian untuk kembangan stasiun olahraga Kabupaten Kampar, kemudian menghasilkan juga kepemimpinan yang betul-betul bertanggung jawab atas olahraga di Kabupaten Kampar. Terima kasih Buya waktunya. Pendengar, demikian laporan LPP Radio Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live. Ya, demikian tadi informasi yang disampaikan oleh Ari Amrizal dari LPPL Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, dan menutup untuk Berita Indonesia Live edisi hari ini. Baik pendengar LPPL se-Indonesia, demikian serangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live untuk hari ini yang disiarkan secara serentak di seluruh jejaring lembaga penyiaran publik lokal LPPL, pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Bersama dengan saya Panji Harto dari LPPL Suara Sidoarjo sebagai host, dan juga Radio Gagak Rimang FM Blora Jawa Tengah sebagai co-host, mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Suara Sidoarjo.